Assalamualaikum, saya Saleha Rodia, dosen program studi Ilmu Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Padjadjaran. Untuk mata kuliah Analisis Informasi Bisnis, saya akan memaparkan materi tentang bauran promosi dalam analisis informasi bisnis. Materi pokok yang akan dibahas kali ini adalah pengertian bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi, dan 8 cara komunikasi utama dalam bauran promosi. Dalam analisis bisnis informasi, ada sejumlah cara untuk berkomunikasi dengan khalayak, yaitu melalui media cetak, siaran langsung dan internet, melalui kontak organisasi, dan bahkan melalui penggunaan kemasan yang efektif. Sebagai calon profesional informasi, Anda harus dapat mengintegrasikan berbagai metode ke dalam program kohesif yang direncanakan, diberi sumber daya, dan dievaluasi sebagai bagian dari rencana pemasaran strategis. Bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi sebagai upaya menyampaikan sesuatu pada konsumen dan pihak-pihak yang terkait. Untuk itu, perlu memilih aktivitas komunikasi tertentu terkait elemen, fungsi, dan alat yang akan digunakan. Menurut Kotler dan Keller dalam bukunya Marketing Management, bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 cara komunikasi utama yang dikenal sebagai platform komunikasi umum. Yang pertama adalah advertising atau periklanan. Ya. Meskipun pemasar lebih mengandalkan penjualan di pasar bisnis, tapi periklanan masih memainkan peran yang signifikan. Di sini, periklanan dapat memberikan pengenalan tentang perusahaan dan produknya. Iklan dapat dijelaskan sebagai setiap bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu melalui media cetak, media penyiaran, media jaringan, media elektronik, dan media tampilan seperti papan iklan dan poster. Iklan dapat bersifat komersil ataupun berupa iklan layanan masyarakat, seperti iklan perpustakaan umum untuk memasyarakatkan budaya baca pada momen hari kunjung perpustakaan. Yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion. Dikenal sebagai berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk. Promosi penjualan mendorong untuk membeli dengan iming-iming insentif. Menggunakan insentif dengan memberikan merek untuk sementara dapat mengubah harga atau nilai yang dirasakan. Promosi penjualan ini disebut sebagai himbauan psikologis yang dilakukan perusahaan untuk memersuasi target konsumennya, misalnya berupa hadiah dan potongan harga. Yang ketiga yaitu adalah acara dan pengalaman. Dapat disebut sebagai kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang dan diciptakan. Acara dan pengalaman ini merupakan interaksi sehari-hari atau interaksi khusus yang berkaitan merek dengan konsumennya, termasuk olahraga, seni, hiburan, acara, dan aktivitas yang tidak terlalu formal. Event berupa pentas seni dapat mengangkat tema khusus, misalnya tentang pelestarian budaya lokal. Yang keempat adalah hubungan masyarakat dan publisitas. Hubungan masyarakat atau PR berupa program yang ditujukan secara internal kepada pegawai perusahaan dan eksternal pada konsumen perusahaan lain, pemerintah, media yang mempromosikannya. Sedangkan publisitas itu sebagai suatu upaya untuk menarik perhatian media, misalnya melalui artikel, editorial dalam suatu publikasi, keluarkan produk baru dengan edaran atau press release. Untuk itu, fungsi PR atau publisitas sebagai hubungan media, publisitas produk, lobbying, hubungan investor, dan manajemen krisis. Nah, terdapat contoh alat PR, yaitu pendidikan konsumen, agar konsumen cerdas dalam memilih dan menggunakan produk atau jasa. Sedangkan yang kelima adalah pemasaran langsung atau kita dikenal sebagai direct marketing.
Ini sebagai upaya mencari sasaran konsumen individu dengan tujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat pribadi, membangun hubungan dengan konsumen yang didasari oleh respon mereka melalui komunikasi secara langsung. Karakteristik pemasaran langsung itu adalah non-publik, bersifat segera, memenuhi kebutuhan tertentu, dan interaktif. Tekniknya beragam, bisa berupa media elektronik, direct mail, telemarketing, penjualan langsung, media cetak, serta media penyiaran. Sedangkan manfaat langsung bagi perusahaan itu adalah membangun hubungan baik dengan konsumen, bisa menurunkan biaya, serta meningkatkan kecepatan dan efisiensi, fleksibilitas, serta akses ke seluruh dunia. Sedangkan yang keenam adalah pemasaran interaktif atau dikenal sebagai interactive marketing. Pemasaran interaktif diartikan sebagai aktivitas dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau calon pelanggan dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra, atau memperoleh penjualan produk serta layanan. Saat ini, banyak sekali merebak penggunaan new media, terutama dalam dunia bisnis, seperti startup untuk menyediakan layanan live selling. Nah, yang ketujuh, untuk bauran promosi ini adalah pemasaran dari mulut ke mulut, ya, atau word of mouth marketing. Nah, ini adalah komunikasi lisan, tertulis, atau elektronik dari orang ke orang yang berkaitan dengan manfaat atau pengalaman membeli atau menggunakan produk layanan. Contohnya, terdapat konsumen yang merekomendasikan library cafe yang laris sebagai tempat nongkrong mahasiswa. Ya, nah konsumen yang memberikan testimoni tersebut itu disebut sebagai bagian dari bauran promosi. Sedangkan yang terakhir dari bauran promosi ini adalah penjualan pribadi atau dikenal sebagai personal selling. Ya. Secara tradisional itu dipandang sebagai alat komunikasi antar pribadi, meliputi tatap muka yang dilakukan oleh individu, seringkali mewakili organisasi, tujuannya untuk memberitahu, mempersuasi, atau mengingatkan individu, kelompok, serta untuk mengambil tindakan yang tepat yang dibutuhkan serta bagian dari kegiatan sponsor. Dalam penjualan langsung, kategori tenaga penjualnya itu antara lain ada pengantar, pencatat pesanan. Nah, di sini penjualan bertujuan serta teknisi. Selain itu, contoh penjualan pribadi ini antara lain consultative selling salesman dalam bisnis IT. Demikian paparan saya tentang bauran promosi yang dikaitkan dengan upaya analisis informasi bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Paparan materi yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.